Mendeklarasikan parpol baru adalah hal mudah, tetapi ikut di dalam proses pemilihan legislatif dan kemudian memenangkan kursi di Senayan bukanlah hal yang mudah. Ada 5 masalah partai politik baru. Mau tahu apa itu dan bagaimana peluang partai politik baru tersebut? Mari kita bahas bersama. Hai Sobat Politician Academy, bertemu lagi dengan Bonggas Chandra, coach dari Politician Academy. Kali ini kita akan membahas mengenai permasalahan partai politik baru. Seperti sudah berlangsung di dalam siklus-siklus sebelumnya, setiap pemilu selalu diramaikan dengan munculnya parpol-parpol baru. Tetapi tidak semua parpol yang mendeklarasikan dirinya bisa kemudian mendaftarkan di KPU dan kemudian bisa lolos dalam proses verifikasi, bahkan selanjutnya setelah mengikuti proses pemilu belum tentu juga mereka bisa duduk memenuhi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Nah, apakah permasalahan parpol baru tersebut? Saya di sini akan menjelaskan paling tidak ada 5 permasalahan dari parpol baru. Yang pertama, sebagai partai politik baru tentunya mereka memiliki infrastruktur parpol atau partai yang relatif lebih lemah. Di mana sesuai dengan syarat perundang-undangan kalau mereka ingin maju di dalam proses pemilihan legislatif, mereka harus memenuhi persyaratan memiliki perwakilan di semua provinsi di Indonesia dan kemudian mereka harus memiliki 75% kepengurusan kabupaten kota di seluruh provinsi di Indonesia dan kemudian dari yang 75% tersebut mereka harus memiliki 50% kepengurusan di tingkat kecamatan tersebut. Nah, ini bukanlah sebuah hal yang mudah karena bukan hanya menunjuk orang di kepengurusan sebagai ketua, sekretaris bendahara dan seperangkat elit di bawahnya, tetapi juga memiliki kantor, memiliki tempat sekretariat untuk aktivitas partai-partai politik tersebut. Dan bagi partai politik baru ini merupakan tugas yang tidak mudah. Yang kedua adalah parpol baru cenderung memiliki jaringan akar rumput yang lemah juga. Karena syarat yang paling berat yang harus dilakukan oleh setiap partai politik adalah mereka harus memiliki 1000 KTA di setiap kabupaten kota yang mereka sudah masukkan. Tadi 75%, mereka harus mempunyai KTA atau kartu tanda anggota sebanyak 1000 orang atau 1/1000 dari masing-masing kabupaten kota yang mereka sudah miliki. Nah, ini bukan pekerjaan mudah juga karena mengumpulkan KTA bukan sekedar mengumpulkan KTP, tetapi yang benar adalah mereka meyakinkan masyarakat terhadap visi misi organisasi partai politik tersebut untuk kemudian masyarakat mau menjadi anggota dan meyakinkan 1000 orang dalam jangka waktu yang singkat atau 1/1000 dalam jangka waktu yang singkat itu bukanlah pekerjaan mudah. Jadi dibandingkan dengan partai politik yang lama, pembentukan infrastruktur dan jaringan ini merupakan tantangan terbesar mereka. Masalah yang ketiga adalah masalah kemampuan finansial. Kita ketahui semua bahwa untuk membuat partai yang besar itu juga membutuhkan dana atau kemampuan finansial dan logistik yang besar juga. Karena keperluan partai politik banyak sekali, bukan hanya untuk sewa kantor semata-mata, tapi bagaimana pergerakan mereka, bagaimana kemudian mereka masuk melakukan kampanye, bagaimana kemudian mereka menentukan calon-calon yang tepat. Ini semua proses yang membutuhkan dana yang sangat besar. Belum lagi disertai dengan bagaimana mereka harus mengumpulkan tadi kartu tanda anggota, mereka harus meyakinkan anggota masyarakat yang di sini masyarakat perlu diyakinkan dengan visi misi dari sang partai politik tersebut. Tidak bisa begitu saja muncul kemudian mereka langsung jadi besar. Masyarakat kita membutuhkan
trust dan keyakinan untuk mereka bisa memilih atau berpaling ke partai politik baru tersebut. Masalah yang keempat berhubungan dengan 3 poin yang di atas tadi, yaitu mengenai masalah party branding. Dimana kalau partai-partai politik yang lama tentu saja branding mereka sudah muncul di mana-mana. Di media, di koran, di media sosial, di banyak tempat dan banyak wilayah. Karena mereka sudah mempunyai wakil-wakil di DPR mungkin, mereka sudah mempunyai tokoh-tokoh di level provinsi maupun bahkan di tingkat nasional yang sudah hebat, yang menjadi jangkar bagi ketertarikan orang lain terhadap partai tersebut. Partai juga perlu memperkenalkan diri, visi, misi, ideologi, dan tokoh-tokoh mereka di partai tersebut. Karena partai membutuhkan diferensiasi juga. Partai membutuhkan perbedaan. Karena sekarang hampir kita sulit melihat perbedaan antara satu partai politik dengan partai politik yang lain. Nah, Ray Rangkuti, seorang aktivis politik dari LSM, dia mengatakan bahwa untuk sebuah parpol baru, agar namanya atau brandingnya nancep di kepala masyarakat, bahkan perlu sampai 3 atau 4 kali pileg, baru kemudian parpol tersebut bisa disukai masyarakat dan bisa dipilih oleh calon pemilih mereka. Masalah kelima adalah masalah ketokohan dari elit partai politik tersebut. Kalau partai politik baru tersebut memiliki tokoh yang besar yang dikagumi oleh masyarakat, yang merupakan bagian dari tokoh-tokoh nasional yang selama ini sudah sering muncul di masyarakat, maka parpol tersebut tidak akan kesulitan untuk mengangkat branding mereka kembali. Tetapi permasalahannya tokoh-tokoh di dalam partai-partai baru biasanya adalah orang-orang baru. Biasanya orang-orang yang mungkin sudah lama ada di politik atau di partai politik, tapi tidak menonjol sebagai elit-elit politik di Indonesia. Oleh karena itu, perlu banyaknya partai tersebut melakukan branding bukan hanya terhadap partainya, tapi juga kepada tokoh-tokohnya. Nah, ini adalah 5 hal PR besar dari partai politik untuk bisa menancapkan popularitas mereka, kedisukaan publik, bahkan elektabilitas mereka agar dipilih oleh para konstituen atau masyarakat secara umum. Nah, mungkin sampai di titik ini teman-teman yang berada di parpol baru mulai berpikir, apakah langkah saya masuk ke dalam parpol baru adalah langkah yang tepat. Nah, demikian 5 masalah yang harus dihadapi oleh partai politik baru, dan Anda sebagai kader-kadernya perlu mempertimbangkan semua ini. Tetapi jangan patah semangat, jangan merasa frustrasi duluan, karena nanti di dalam vlog berikutnya saya juga akan menjelaskan apa 5 kemungkinan dan 5 peluang yang partai baru bisa ambil sehingga mereka juga bisa berhasil. Demikian dari Politician Academy dan salam perubahan.